Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu saya dengan Dr. Tolong Marbun dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya share firman Tuhan di channel ini, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema. Tema ini memang sudah pernah saya bahas di Facebook. Hanya saja memang saat itu karena kendala jaringan tidak bisa selesai dengan baik dan saya coba ulang kembali di sini, kemudian dengan disajikan dengan PowerPoint untuk membantu penjelasan saya pada saat itu ya. Kedua saya, apa yang saya jelaskan di sini bisa menolong kita memahami konsep Trinitas. Sekalipun nanti di akhir daripada pembahasan ini saya memberi beberapa catatan penting sehingga kita tidak terjerumus dalam fanatisme ya. Oke. Saya berharap kita malah bisa jadi lebih moderat, oke? Ya, kita akan membahas konsep Trinitas dan malam ini saya akan berangkat dari pemikiran dari Tertullianus ya, kemudian juga pemikiran daripada Herman Bavinck ya. Herman Bavinck, kalau saudara punya PDF-nya atau mau beli, saya rekomendasikan karena menurut saya ini salah satu konsep yang bisa menolong kita memahami bahwa ketiga pribadi dalam Trinitas itu memang berbeda ya. Nanti akan terlihat bagaimana perbedaannya, tetapi mereka ketiga pribadi tersebut adalah satu esensi. Nah, sebelum kita memulai, ada beberapa konsep yang mau saya sampaikan. Yang pertama bahwa kata Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab. Ya, Anda tidak perlu berdebat dengan saya, dan saya pun tidak akan ladenin untuk mencari kata Trinitas dalam Alkitab. Karena itu bukan kata yang ada dalam Alkitab, tetapi itu istilah yang dipakai untuk menjelaskan konsep yang ada dalam Alkitab. Sekali lagi, istilah itu memang tidak ada dalam Alkitab, tetapi istilah itu dipakai sebagai konsep ya, sebagai konsep untuk menjelaskan tentang Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya. Kata Trinitas merupakan istilah apologetis yang memberi perlawanan terhadap pengajaran sesat. Jadi selama ada pengajaran sesat yang terkait dengan Trinitas, kita pasti akan membutuhkan namanya konsep Trinitas. Ya memang ini diawali dari Arius. Maksudnya dimulai dari Origen, kemudian dilanjutkan oleh Arius yang menyatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Ya. Kalau saudara perhatikan, kalau mau mendalami sejarahnya, Tertullianus sebenarnya mau mengcounter daripada Origen, ya. Origen saat itu teolog muda, Tertullianus ya dia sudah lebih dewasa. Ya tentu dia mau mengingatkan, apa yang kamu ajarkan itu
tidak alkitabiah, kurang tepat. Yesus setara dengan Bapa. Kemudian ini dilanjutkan oleh Arius juga. Nah, akhirnya pengajaran Arius ini di-counter dalam konsili Nisea, di mana dikatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah sama, ya, homoousios. Jadi sama, tidak ada perbedaannya. Nah, jadi selama kita berhadapan dengan pengajaran yang demikian, termasuk mungkin yang merendahkan Roh Kudus, ya, menganggap Roh Kudus pribadi yang relatif ataupun hanya kuasa saja ataupun tidak setara dengan Bapa dengan Yesus, maka kita tetap membutuhkan konsep Trinitas yang sudah ribuan tahun ini. Mungkin Anda juga sudah mulai bosan ataupun sudah tidak mau membahas, tetapi pada faktanya kita akan bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun pengajaran-pengajaran terkait dengan lahirnya ataupun munculnya kata Trinitas itu sendiri. Sebelum kita sebelum saya menjelaskan konsep yang dijelaskan Tertullian pada saat itu, kemudian saya tambahkan dengan konsep yang diajarkan oleh Herman Babbing, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Itu terutama itu memang, apalagi nanti dalam konsep ini ada istilah-istilah memang yang saya akui sangat terbatas, tetapi sebenarnya menolong kita memahami. Tetapi kita tidak bisa membatasi ataupun mengkotakkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu hanya sebatas Trinitas. Sekali lagi kan kata Trinitas itu hanya tindakan apologetis, ya. Jadi nanti kita akan bertemu istilah-istilah, tetapi tetap nanti saya akan mencoba memberikan penjelasan kemudian klarifikasi sehingga tidak ada kesalahpahaman. Oke? Oke, yang pertama, sebenarnya tidak ada ilustrasi yang sempurna untuk menjelaskan Trinitas itu. Ya, semua ilustrasi itu adalah usaha manusia secara logis untuk memahami Tuhan yang dijelaskan dalam Alkitab. Sekali lagi, semua ilustrasi yang dibuat secara teologis itu adalah usaha manusia untuk menjelaskan Tuhan yang disembah di dalam Kristus Yesus. Itu secara logis. Jadi kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia terbatas, tidak mungkin kita bisa menjelaskan Allah yang tidak terbatas. Bahasa terbaik kita pun itu tidak cukup untuk menjelaskan. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebatas kemampuan logis kita. Itu sebabnya saya bilang, ya tidak ada ilustrasi yang sempurna. Sekalipun itu bisa menolong kita mengenal Allah yang kita sembah lebih baik. Yang kedua, semua bahasa atau istilah memiliki keterbatasan untuk menjelaskan Trinitas. Sekali lagi, semua bahasa, semua istilah memiliki keterbatasan untuk menjelaskan Trinitas itu sendiri. Kata Esa sendiri, ya,
Shema Israel, Adonai, Echad, ya. Kata Echad di situ, Esa, kata Esa di situ tidak bisa dipahami sebagai satu secara numeral, karena bisa satu dalam arti satu saja, ataupun satu kesatuan. Nah, sekali lagi, bahasa kita tentu masing-masing punya keterbatasan tersendiri. Nah, kata Trinitas atau tiga tiga di dalam satu, ya, Trinity, ya, itu pun kita tidak bisa batasi secara numeral juga, karena nanti kalau misalnya kita baca kitab Wahyu nih, di Yohanes berkata 7 roh Allah, roh itu kan tidak berwujud, tetapi Yohanes bilang 7. Bagaimana kita bisa menghitung roh? Dia tidak berwujud. Tapi sekali lagi, itu tentu pertanyaan logika kita sebagai manusia. Nah, logika Alkitab sendiri punya konsep tersendiri. Ya nanti mungkin kita bisa bahas itu tersendiri dalam hermeneutik, ya. Karena dulu juga sempat saya bahas mengenai hermeneutik. Bisa kita lanjutkan, ya selang-seling lah, ya ada renungan, ada pelajaran Alkitab, ya, sehingga saudara-saudari yang ada dalam channel ini bisa belajar Alkitab lebih baik, termasuk bisa belajar teologi lebih baik. Ya harapan saya seperti itu. Trinitas adalah bahasa manusia yang logis untuk menjelaskan Allah dalam keterbatasan manusia itu sendiri. Sekali lagi, Trinitas adalah bahasa manusia yang logis untuk menjelaskan Allah dalam keterbatasan manusia. Ya, kalau saudara perhatikan di situ, ya, manusia sangat terbatas. Ya, kita tidak mungkin bisa menjelaskan Allah kita yang tidak terbatas itu. Ya, sekali lagi, ini adalah usaha kita untuk mengenal Tuhan yang kita sembah itu secara logis. Walaupun pada akhirnya kita harus akui bersama bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak sebatas konsep yang kita jelaskan itu. Atau sederhananya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak hanya sebatas konsep Trinitas yang kita kaji ataupun yang kita bahas dalam video ini. Tuhan kita jauh melampaui segala akal dan pikiran kita. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara kita manusia sangat dibatasi dalam berbagai hal. Jadi Tuhan hanya memperkenalkan dirinya sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita kemampuan itu kita kelola dengan baik sehingga kita memperoleh pengertian yang benar tentang siapa Allah yang kita sembah. Ini saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan Allah tidak bisa dibatasi dengan istilah Trinitas. Saya sudah jelaskan itu, ya. Jadi sebelum saya memasuki, ya, konsep yang akan saya jelaskan di dalam slide-slide berikutnya, kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa Anda akan menyelesaikan mendengarkan, ya, video ini sampai selesai dan bersabar menunggu dan menyimak setiap penjelasan dan klarifikasi istilah-istilah yang akan dipakai dalam konsep-konsep berikut ini, ya.
Oke, ini saya sudah menggabungkan supaya lebih mudah. Oke, oke. Jadi konsep Tertullianus yang pertama itu tres personae una substantia, artinya tiga pribadi, satu substansi atau satu hakikat. Nah, saat itu perlu kita ketahui bahwa Tertullianus sebenarnya berangkat dari Matius 28 ayat 19. Coba kita lihat Matius 28 ayat 19. Sini kita bisa melihat, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat di sini dalam nama, ya, kata nama di sini berasal dari kata onoma, ya. Onoma itu adalah neuter dan dia singular. Jadi nama di sini satu, tunggal. Tetapi nama yang tunggal itu disebut yaitu Patros, Huio, dan Agio Nomatos. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi namanya tunggal, nama yang tunggal, ya, nama yang tunggal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi berangkat dari pemikiran ini, Tertullianus membuat satu konsep yaitu tiga pribadi, satu substansi. Kemudian mungkin Anda bertanya, apakah konsep ini ada dalam Perjanjian Lama? Ya. Nah, saya kali ini mencoba pendekatannya dengan pendekatan yang berbeda, ya. Saya menggunakan pendekatan gramatikal, ya, yaitu dari Kejadian 1 ayat 1. Oke. Di sini tertulis Bereshit bara Elohim ha samayim ya. Kita mulai dari kata, coba kita perhatikan di sini. Pertama kata bara. Bara itu kata kerja, menciptakan. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, kata bara ini digunakan untuk orang ketiga tunggal dan singular. Oke. Sekali lagi, orang ketiga tunggal dan singular, berarti satu. Tetapi kalau kita lihat sendiri Elohimnya, dia adalah ruler, ya. Dan rulernya ini sering disebut ruler of majesty, ya. Kita bisa melihat di sini Tuhan yang ruler, ya, menggunakan kata kerja yang singular. Sebenarnya kalau secara gramatikal, ya,
secara gramatikal, ya kalau subjeknya plural, maka kata kerjanya plural. Kalau subjeknya singular, maka kata kerjanya singular. Dalam konteks ini kita melihat Elohim yang adalah plural menggunakan kata bara, yaitu singular. Jadi plural tetapi singular, singular tapi dalam plural. Ini sebenarnya bisa disebut sebagai benih Trinity itu sendiri. Ya. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa membatasi Allah itu sebatas konsep Trinitas. Ya. Tuhan yang kita sembah itu dia plural or majestic. Ya. Yang tiga saja kita udah bingung ya. Tapi dia menggunakan kata bara. Menarik sekali kalau kita amati atau cermati secara gramatikal, kata bara ini sering ya selalu disandingkan dengan Elohim, yang dimana Elohim adalah plural. Dalam konteks ini kalau saya pinjam istilah Ibu Rita Wahyu, ya istilah irregular kompleks atau kompleks ya. Jadi kita tidak bisa batasi hanya secara numeral karena Allah yang kita sembah itu secara gramatikal dia kompleks. Dia irregular, dia nggak ikutin ya. Kalau yang reguler kan ya subjeknya singular, maka kata kerjanya singular, kemudian subjeknya plural, maka kata kerjanya juga plural. Tapi dalam konteks ini kita bisa melihat Elohim yang plural menggunakan kata kerja bara singular. Sebenarnya sama halnya dalam Matius ya, Matius 28 ayat 19 tadi, yaitu nama yang singular disebut tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini bisa menjadi benih atau boleh saya katakan bisa menjadi konsep Trinitas. Nah, kalau kita melihat dalam Yohanes 8 ayat 42, itu jelas kita lihat Yohanes. Oke, Yohanes ada John. Yesus berkata, ya, jika Allah adalah Bapamu, engkau akan mengasihi aku. Saya datang dari Bapa. Saya tidak berkata-kata atas diri saya sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia berkata, ini lebih tepat dijelaskan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Ya. Yesus itu berasal dari Bapa. Nah, ini yang saya bilang tadi. Oke. Ini yang saya bilang tadi agak sensitif. Ya, sekalipun demikian kita coba pelajari secara pelan-pelan ya.
Jadi Yesus berasal dari Bapa, ya. Jadi lalu beberapa kali ada yang mengatakan, oh jika demikian Bapa terlebih dahulu. Nah, sepintas mungkin kalau kita gunakan pemahaman dan logika kita, maka akan demikian. Tetapi kita harus menyadari bahwa Bapa itu, ya, seperti yang dikatakan oleh Baping, bahwa Bapa itu punya satu kuasa di mana dia bisa mengutus pribadi yang sama persis dengan dirinya. Jadi bukan Bapa terlebih dahulu baru anak, tetapi sama-sama kekal. Nah, ini satu kuasa yang dimiliki oleh Allah Bapa, sehingga Bapa dan anak itu adalah satu, ya. Dia punya kuasa itu tersendiri. Kalau kita sebagai manusia, ya, kalau kita sebagai manusia, ya kita melahirkan anak kita, kita berbeda, ya. Saya tidak bisa menciptakan anak saya sama seperti saya, ya. Atau saya tidak bisa mengeluarkan dari dalam diri saya yang sama seperti diri saya, tidak bisa. Tetapi Bapa memiliki kuasa dan hanya dimiliki oleh Allah saja, di mana ia bisa mengutus pribadi yang sama persis, ya, seperti dirinya, yaitu sama-sama kekal. Nah, ini yang ketika orang berkata bahwa Yesus berkata bahwa aku berasal dari Bapa, lalu menyimpulkan bahwa Bapa terlebih dahulu ada baru Yesus, ya. Jadi Yesus lebih rendah karena Yesus itu punya awal. Terkesan demikian, tetapi tidak. Karena Bapa itu memiliki kuasa, ya, memiliki kuasa untuk mengutus, ya, mengutus yang sama seperti dirinya. Nah, ini kalau saudara perhatikan di sini istilah begotten, memang sekali lagi ini adalah dia Bapa, tentu dia beranak, ya, karena begitu besar kasih Allah akan sehingga ia memutus anaknya. Sekali lagi, anak pun kita nggak bisa pahami dalam konsep seperti saya memiliki anak, ya. Ini lebih kepada sebenarnya relationship, ya. Jadi relationship, tetapi sekali lagi ini mereka itu tetap setara karena seperti yang saya katakan tadi, Bapa memiliki kuasa untuk mengutus pribadi yang sama persis seperti dirinya. Itu yang disebut active generation. Kemudian Bapa juga punya kuasa namanya active separation. Ya, di sini nanti kalau kita perhatikan nanti Yohanes 14 dan 26, Yohanes 14 26, Bapa yang mengutus Roh Kudus. Itu namanya active separation. Nah, sedangkan anak, ya, anak Allah dia bersifat pasif, ya, bersifat pasif artinya seperti yang saya katakan tadi, dia diutus, ya, dalam ketika Bapa mengutus dia sifatnya pasif, ya. Bapa yang aktif, itu maksudnya passive generation. Tapi sekali lagi, ya, kata ini memang sangat sulit diterjemahkan. Kalau kita
terjemahkan misalnya dalam bahasa Indonesia, nanti terkesan diciptakan. Tetapi sebenarnya ada kata yang tepat, ya, pengutusan kalau mungkin lebih tepatnya ya di dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapa mengutus pribadi yang sama seperti dia aktif, kemudian Yesus dia pasif. Nah, tetapi Yesus juga dia active separation. Karena apa? Karena Yesus juga mengutus Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Nah, dalam hal ini Roh Kudus passive separation. Dia hanya pasif, ya. Dia tidak mengutus siapapun, ya. Dalam hal ini Anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Sekali lagi seperti yang saya bilang, karena Bapa punya hak prerogatif, ya. Karena Bapa punya hak prerogatif mengutus pribadi yang sama seperti dirinya, maka Roh Kudus juga punya kuasa yang sama, ya. Di mana Bapa bersama-sama Anak mengutus Roh Kudus. Maka kesannya di sini berarti Bapa terlebih dahulu, kemudian Anak, kemudian Roh Kudus. Kesannya demikian. Tetapi perlu kita catat bahwa ketika Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus, Roh Kudus itu sama kualitasnya dengan Bapa dan Anak. Nah, itu tadi saya sebut itu active separation, ya. Bukan saya, Baping maksudnya, active separation. Nah, supaya lebih jelas, oke. Ini lebih jelas ya. Di sini Anak pasif, ya di sini Bapa yang aktif. Di sini Bapa aktif, Yesus aktif, Roh Kudus yang pasif. Jadi dari penjelasan ini kita tahu, ya, dari penjelasan ini kita tahu bahwa Bapa itu berbeda dengan Roh Kudus, ya. Bapa berbeda dengan Anak, Roh Kudus juga berbeda dengan Anak, tapi mereka ini ada dalam satu substansi. Kalau saudara perhatikan yang saya kasih kuning ini adalah substansi. Saya menganalogi kenapa saya gunakan lingkaran, karena lingkaran itu kan kalau kita melihat dia utuh, ya, tidak berujung, tidak berawal. Nah, itu sebabnya saya kasih seperti ini, ya. Tapi sekali lagi, sekalipun ilustrasi saya seperti ini tetap masih memiliki keterbatasan, ya. Jadi lingkaran ini saya pakai sebagai satu kesatuan, ya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan, yaitu satu substansi. Kenapa? Substansinya itu sama seperti Bapa, nggak beda. Walaupun pribadinya tiga. Tadi saya sudah jelaskan, Bapa mengutus Yesus bukan berarti Bapa terlebih dahulu, karena Bapa mengutus sama persis seperti dirinya, ya, yaitu kekal. Kemudian Yesus bersama-sama dengan Bapa mengutus Roh Kudus, bukan berarti Bapa dan Anak terlebih dahulu, tetapi Roh Kudus memiliki substansi yang sama seperti Bapa. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kita memiliki Tuhan yang tiga atau satu? Kan pertanyaannya seperti itu. Dalam logika numeral kita sebagai manusia, kita akan berpikir demikian.
Tadi kita sudah sepakat bahwa Tuhan yang kita sembah itu secara gramatikal dia adalah Tuhan yang kompleks. Tuhan memiliki kompleksitas yang tidak bisa kita batasi secara numeral. Tadi saya kasih contoh bahwa ketika Yohanes melihat penglihatan, dia melihat 7 roh Allah. Ya, pasti kalau secara logika kita manusia 7 roh, ya kan? Roh kan tidak berwujud. Roh kan tidak tidak ada fisiknya. Bagaimana kita bisa melihatnya? Itu pasti pemikiran kita. Itu sebabnya kita tidak bisa selalu memaksakan logika numeral kita kepada bilangan-bilangan yang tertulis dalam Alkitab. Sekali lagi, kita tidak selalu bisa memaksakan logika kita dalam bilangan-bilangan Alkitab. Alkitab punya logika tersendiri yang dimana kita tidak selalu bisa paksakan sama dengan logika kita sendiri. Nah, tadi saya katakan bahwa tujuan saya share ini bukan supaya Anda fanatik, tetapi justru lebih moderat. Kenapa saya berkata demikian? Sekali lagi, Tertullianus berangkat dari permasalahan pengajaran saat itu di mana ada pengajaran sesat. Sehingga sebagai tindakan apologetis, dia mengembangkan konsep Trinitas. Lalu pertanyaan sekarang, apakah Trinitas ini masih relevan? Apakah Trinitas ini masih kita perlu pelajari? Saya jawab tentu masih bisa, masih perlu kita pelajari, masih update selama masih ada pengajaran-pengajaran yang bertentangan secara khusus dengan Alkitab tentang pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus. Lalu pertanyaan saya berikutnya, apakah konsep Trinitas yang paling benar? Sekali lagi, konsep ini adalah alat bantu kita untuk mengenali Tuhan yang kita sembah. Walaupun Tuhan yang kita sembah itu, dia tidak dibatasi dengan waktu, dia tidak dibatasi dengan numeral, dia tidak dibatasi dengan ruang. Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus itu, dia tidak terbatas oleh konsep Trinitas. Dia tidak dibatasi oleh itu. Trinitas hanya bahasa manusia yang logis untuk mengenal Allah yang diperkenalkan dalam Alkitab. Saya tahu Tuhan itu Esa, gitu. Ya sah-sah saja, karena kalau kita berangkat dari Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ya kan? Adonai, Tuhan itu Esa. Yang terpenting sebenarnya di sini bukan soal Esa ataupun Trinitas. Lebih kepada bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis sesuai dengan konteks kita masing-masing. Kalau kita beranggapan bahwa Trinitas adalah konsep yang paling benar, maka
para murid, ya, mereka tidak mengenal konsep Trinitas. Gereja mula-mula mereka tidak mengenal konsep Trinitas, ya. Rasul Paulus pun tidak mengenal konsep itu. Dia tidak tahu kata itu. Karena itu nanti ada setelah abad kedua ke atas. Lalu apakah orang percaya sebelum abad kedua ke bawah mereka tersesat? Tidak juga. Sebelum Tertullianus menggunakan konsep Trinitas untuk memperkenalkan Allah yang disembah oleh orang Kristen, selama itu dipahami Allah itu Esa. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru tidak ada perdebatan itu. Semua penulis Perjanjian Baru berlatar belakangkan Yahudi, maka pasti konsepnya adalah konsep Esa. Nah, nanti setelah Tertullianus sampai sekarang ini mulai terbagi paham, ya, itu paham Esa, paham Trinitas. Lalu apa yang membedakan? Timeline. Kita hidup di timeline yang berbeda. Kita hidup di ruang dan waktu yang berbeda. Penulis Perjanjian Baru mereka hidup dalam ruang dan waktu yang mereka mempercayai Allah itu Esa. Sementara saya dan saudara-saudara saat ini, kita hidup dalam pemahaman di antara dua pemahaman. Allah itu Esa atau Trinitas. Lalu yang mana yang paling benar? Yang paling benar itu Alkitab itu sendiri. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan kita di akhir ini bukan menjadi orang yang fanatik, tetapi moderat, ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan yang paham yang Esa, ya kita belajar menghargai pemahaman itu, karena pemahaman itu berlaku sampai nanti pada abad kedua, ya. Kemudian nanti setelah Tertullianus mengajarkan Trinitas sampai konsep Trinitas, ya maka konsep Trinitas yang banyak digunakan. Sekali lagi, pembedanya ini adalah timeline. Jadi kalau saudara seperti yang saya katakan terlebih dahulu, kenapa dulu saya bahas dua-dua misalnya, Esa, kemudian Trinity, sebenarnya endingnya sama, supaya kita lebih moderat sebenarnya. Nah, itu sebabnya saya mendesain konsep Trinitas di video ini, supaya kita lebih moderat. Ya. Dan saudara bisa lihat sendiri tadi bahwa memang ketiga pribadi tersebut berbeda. Ya, berbeda. Ya, saudara bisa melihat perbedaannya di situ. Untuk lebih jelas perbedaannya di slide yang ini, ya. Nah, jadi kalaupun Anda percaya Allah itu Esa, itu pun Alkitabiah. Kalaupun Anda percaya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Trinitas, ya, maka itu pun tidak salah. Sekalipun istilah itu tidak ada dalam Alkitab, tetapi
benih atau glimpse dari Trinity itu ada. Tadi saya jelaskan di dalam Kejadian 1 di mana Allah yang Elohim yang plural menggunakan verb atau kata kerja yang singular. Kemudian di dalam Matius 28 ayat 19 maksud saya, di situ adalah nama yang singular disebut tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi satu tetapi tiga, tiga tetapi satu. Nah, jadi itu sebenarnya glimpse Trinitas yang lebih mendekati secara gramatikal, ya. Sekali lagi, sekalipun ya ini saya sudah mencoba menggunakan konsepnya Tertullianus, kemudian dimodifikasi dengan konsepnya Herman Bapping, ya bisa saja saya bisa menggunakan banyak konsep-konsep yang untuk menjelaskan Trinitas ini, tetapi semua pasti memiliki keterbatasan. Ya, yang mau saya tegaskan di sini, Bapa adalah pribadi yang tersendiri, Yesus adalah pribadi yang tersendiri, Roh Kudus adalah pribadi yang tersendiri, ketiga-tiganya adalah setara. Memang ketika dijelaskan secara bahasa, terkesan bahwa ketika Yesus berkata, aku datang dari Bapa atau berasal dari Bapa, terkesan Bapa terlebih dahulu. Demikian juga ketika Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus bersama-sama, terkesan Roh Kudus yang terakhir. Tapi itu adalah lebih kepada penjelasan secara kronologis. Hanya bahasa kita yang menjelaskan. Tetapi pada faktanya, seperti yang saya katakan bahwa Allah itu punya kuasa tersendiri di mana dia bisa mengutus pribadi yang sama seperti dirinya tanpa perbedaan. Jadi ketika Bapa mengutus anak, itu anak sama kualitasnya dengan Bapa, setara dengan Bapa, tanpa awal, tanpa akhir, sama-sama kekal. Demikian juga ketika Bapa dan bersama-sama anak mengutus Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus punya awal. Tidak. Karena Bapa dan anak sama-sama punya kuasa untuk mengutus pribadi yang sama seperti diri mereka yang tidak memiliki awal dan tidak juga memiliki akhir dan sama-sama kekal. Nah, ketiga-tiganya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, itulah penjelasan dari konsep Trinitas ini. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin saya tidak tahu apakah ini terlalu tinggi, apa terlalu rendah. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya sangat terbuka ya. Saya sangat terbuka menolong Bapak Ibu untuk memahami ini. Tapi sekali lagi ini adalah lebih kepada konsep apologetis. Jangan sampai dibuat konsep fanatisme. Ya, saya melihat ya sering membaca terjadi fanatisme, baik yang konsep Esa maupun yang Trinitas. Padahal sebenarnya yang membedakan itu adalah timeline-nya. Ya, saya pikir sudah sangat jelas sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyimak dan saya sangat berharap ada responnya. Apa mungkin terlalu kaku atau apa ya, boleh juga ya. Atau mungkin disederhanakan lagi ya karena saya pribadi juga baru pertama kali mencoba. Sebenarnya ini saya persiapkan untuk kelas, tapi sehubungan karena mata kuliah saya diganti, saya coba, ya sudahlah, toh juga saya sudah siapkan, saya coba share di YouTube ya, dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, semoga
Harapan saya ini bisa menginspirasi, menolong saudara lebih memahami konsep Trinitas, dan harapan saya setelah mendengar konsep ini, saudara-saudara semua bisa lebih moderat dalam menghadapi baik kalangan yang esa ataupun kalangan Trinitas. Ini yang membedakan hanya timeline saja. Baik, Bapak Ibu, sekian dan terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Bila Bapak Ibu ya suka dengan video ini, silakan tekan tombol like-nya dan juga bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang diberkati, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang pertama kali menyimak video ini, silakan tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan di sini, ya. Sekali lagi saya umumkan bahwa mulai minggu depan kita sudah mulai aktif dalam renungan, baik renungan pagi maupun dan malam, dan juga segmen-segmen pendukung lainnya, ya. Terus dukung dalam doa, khususnya pengadaan studio, kamera, laptop, sound system, dan juga perlengkapan musik, software, dan tim. Karena doa saya, channel ini bisa menjadi satu pelayanan yang benar-benar memberi impact di dalam kehidupan orang banyak. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sampai bertemu di video pengajaran firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.